Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lah ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir menunaikan ibadah sholat Jumat. Banyak saudara kita di luar sana yang mempunyai banyak waktu, kelapangan waktu, tetapi ia tidak bisa hadir di masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan juga banyak saudara kita di luar sana yang diberikan kesehatan, kekuatan, tetapi ia tidak dapat hadir di masjid untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Kita jamaah yang diberikan kelapangan waktu, dimudahkan langkah kita untuk masjid, kita harus bersyukur masih ada iman di dalam hati kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangannya lah kita dapat mengenal apa itu Islam. Sebagaimana firman Allah, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya di sisiku hanyalah agama Islam. Selain agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, Katolik, Buddha, kulluhum finnar, kata Allah. Semuanya masuk neraka. Illa, kecuali orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, sudah sewajibnya kita mempercayai Allah, menaati perintahnya. Apa perintahnya? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan kita. Itulah prioritas hidup kita, beribadah kepada Allah. Karena Allah tidak menciptakan makhluknya kecuali untuk beribadah kepadanya. Itulah tujuan hidup kita. Allah tidak melarang kita untuk bekerja. Allah tidak melarang kita untuk mencari kekayaan. Allah tidak melarang itu semua. Allah tidak melarang kita melakukan aktivitas-aktivitas dunia. Tetapi apa? Jangan lupakan tujuan hidup kita apa. Prioritas kita apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk apapun kita, tapi ingat, ibadah yang paling penting. Karena itu kewajiban kita sebagai orang muslim.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun kita mempunyai ilmu yang luas, itu tidak ada gunanya kalau kita tidak ada pengamalannya. Maka daripada itu, marilah sama-sama kita meluangkan waktu kita untuk beribadah. Jangan kita lupakan akhirat, karena ibadah itu yang paling penting. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Walaupun ia seorang presiden, walaupun ia seorang pejabat, walaupun dia orang terpandang di negara, pasti ia akan merasakan yang namanya kematian. Tidak sehari, tidak besok, seminggu lagi. Kalau tidak seminggu, sebulan lagi. Kalau tidak sebulan, setahun lagi. Itu pasti dia akan mati. Karena apa? Karena makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, ia tidak butuh harta. Ia tidak butuh rumah mewah. Ia tidak butuh istri yang cantik. Yang ia butuhkan hanyalah amal sebagai penyelamat dia di ketika ia berhadapan dengan Sang Pencipta. Maka daripada itu, kita sebagai makhluk masih diberikan kehidupan, masih diberikan kepanjangan umur. Marilah sama-sama kita beribadah kepada Allah. Kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Jangan kita lupakan akhirat. Jangan kita selalu mencintai dunia ini. Dunia ini hanyalah sementara. Akhirat yang selama-lamanya. Terkadang orang sibuk mengejar dunia, saking lupanya ia kepada akhirat. Maka daripada itu, marilah sama-sama kita selalu mengingat kematian agar kita dekat dengan Allah, agar kita takut dengan ganjaran-ganjarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Artinya, dan sungguh di akhirat nanti, di neraka nanti, banyak jin dan manusia. Kenapa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Terdapat jin dan manusia, lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia diberikan hati tapi tidak pernah berpikir. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Ia diberikan mata tapi tidak pernah dipergunakannya. Walahum azanul la yasma'una biha. Ia diberikan telinga oleh Allah tetapi tidak pernah dipergunakannya dengan baik. Ulaika kal an'am, maka ia orang yang rugi, kata Allah. Orang yang merugi. Balhum adall, bahkan ia seperti binatang. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita termasuk pada golongan-golongan tersebut. Maka daripada itu, khatib hanya berpesan kepada jemaah-jemaah sekalian, marilah sama-sama kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang kekal, pasti kita akan merasakan yang namanya kematian. Inilah kesempatan kita. Kita diberikan umur yang panjang, kita berikan kesehatan, kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita persiapkan amal kita. Kalau kita berbuat baik di dunia, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita berbuat keburukan di dunia, maka keburukan juga yang kita dapat di akhirat. Semua kita pertanggungjawabkan. Mata kita, telinga kita, mulut kita, kita pergunakan untuk apa? Semua ada tanggung jawab di akhirat nanti. Maka daripada itu, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kita terlalu fokus kepada dunia sehingga kita melupakan akhirat. Maka daripada itu, marilah sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu saja yang dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khotib Curus sendiri dan bagi jamaah-jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.